Hai, apa kabar kalian semua teman-teman? Semoga kalian semua sehat selalu. Saya Kirano Cikal Sunakalis, mahasiswa Universitas Singapura Bangsa Karawang dari Fakultas Teknik, jurusan Teknik Industri. Saya di sini akan mempresentasikan tugas mata kuliah Ekonomi Teknik tentang metode Net Present Value atau yang biasa disingkat dengan NPV. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan teman-teman saya, yaitu nama saya Lugina Lestari. Nama saya Fadila Antofi Dwitami. Nama saya Indah Pujitra Dita. Ya, sekarang saya akan menjelaskan apa sih NPV itu. Metode NPV itu secara umum metode untuk menghitung nilai bersih atau neto pada waktu sekarang. Nah, ada juga menurut beberapa para ahli. Saya ambil dua ahli, menurut Kasmir dan menurut Ibrahim. Di sini menurut Kasmir tahun 2003, Net Present Value itu atau NPV merupakan perbandingan PV kas bersih dengan PV investasi selama umur investasi. Nah, sedangkan menurut Ibrahim tahun 2003, Net Present Value itu merupakan net benefit yang telah didiskon dengan menggunakan Social Opportunity Cost of Capital atau SOCC sebagai diskon faktor. Itu dia. Ya, metode NPV ini pada dasarnya membijakkan cash flow yang menyebar sepanjang umur investasi ke waktu awal investasi T sama dengan 0, atau kondisi present. Tentu dengan menerapkan konsep ekuivalensi uang. Suatu cash flow investasi tidak selalu dapat diperoleh secara lengkap, yaitu terdiri dari cash in dan cash out. Tetapi mungkin saja yang dapat diukur langsung hanya aspek biayanya saja atau benefitnya saja. Seperti itu. Contoh, jika kita melakukan investasi dalam rangka memperbaiki salah satu bagian saja dari sejumlah rangkaian fasilitas produksi misalnya, sehingga yang dapat dihitung hanya komponen biayanya saja, sedangkan komponen benefitnya tidak dapat dihitung karena masih merupakan rangkaian dari suatu sistem tunggal. Maka cash flow tersebut hanya terdiri dari cash in atau cash out. Seperti itu. Selanjutnya di sini juga ada yang namanya PWB. PWB itu apa sih? Present Worth of Benefit. Yaitu cash flow yang hanya memperhitungkan benefitnya saja. Dan juga ada PWC. PWC itu apa? Present Worth of Cost, yaitu cash flow yang hanya memperhitungkan cash out. Ini juga ada rumus-rumusnya nih untuk mencari nilai PWB, PWC, dan NPV. Ada di sebelah saya. Selanjutnya ada kriteria keputusan metode NPV. Kriteria dalam metode NPV itu dibilangnya gini, NPV jika lebih besar dari 0, maka artinya investasi akan menguntungkan atau visible, layak. Jika sebaliknya NPV lebih kecil daripada 0, maka artinya investasi itu tidak akan menguntungkan, unvisible, tidak layak. Seperti itu. Selanjutnya akan ada pembahasan contoh soal dari rekan-rekan saya setelah video saya ini. Terima kasih. Pertanyaan pertama, suatu rencana investasi dengan cash flow sebagai berikut.
investasi atau I besar sebesar 120 juta rupiah, annual benefit atau AB 30 juta rupiah per tahun, annual cost atau AC 10 juta rupiah per tahun, nilai sisa atau S 50 juta rupiah, overhaul atau OH 15 juta rupiah, umur investasi 8 tahun, dan suku bunga atau I kecil 12% per tahun. Evaluasi kelayakan ekonomis rencana investasi dengan bunga rata-rata selama umur investasi 12% per tahun. Ya, untuk penyelesaiannya kita dapatkan seperti di PPT ini. Karena umur investasinya 8 tahun, maka kita jabarkan per tahun 0 sampai 8. Terus kemudian untuk overhaul sendiri di bagian umur investasi yang kelima. Terus untuk keterangan di sini sesuai dengan data yang kita dapatkan sebelumnya. Berdasarkan persoalan di atas, maka digunakan rumus NPV sama dengan N jumlah T sama dengan 0 CFT dikali FBP. Nah, untuk keterangannya sendiri, CV di sini itu cash flow dan FPB sama dengan faktor bunga present. Ya, kemudian setelah kita dapatkan rumusnya, sesuai dengan presentasi di atas atau PPT di atas, kita dapatkan seperti ini. Untuk I besar sendiri, ini investasi sesuai dengan keterangan diketahui sebelumnya. Kemudian ada AB di sini annual benefit. Kemudian ada P per A ini kita dapatkan dari tabel faktor bunga majemuk. Dia di bagian uniform series P per A. Terus kemudian ada I kecil di sini itu suku bunganya. Kemudian ada N di sini itu umur investasinya. Terus ada S juga di sini nilai sisanya. Terus ada P per F ini bagian dari single payment. Kemudian ada I kecil sama koma N. Terus juga ada annual cost atau AC. Kita pakai P per A juga. Terus ditambah OH di sini overhaul di sini karena kita kan dapatkan di tahun kelima. Jadi untuk N-nya sendiri atau umur investasinya kita masukkan 5 bukan 8. Untuk selanjutnya NPV sama dengan minus 120 ditambah 30 dikali P per A, 12%, 8 ditambah 50 dikali P per F dikali 12%, 8 dikurang 10 dikali P per A, 12%, 8 minus 15 dikali P per F, 12%, 5. Karena kita menggunakan umur investasinya itu di 5 untuk overhaulnya. Nah, setelah kita dapatkan ini, kita cari P per A di suku bunga 12%, 8 di dalam tabel faktor bunga majemuk. Suku bunga 12% di bagian uniform series yang P per A di angka ke-8, yaitu kita dapatkan 4,968. Ya, kita dapatkan 4,968. Terus kemudian kita cari juga yang P per F 12%, 8 di bagian single payment P per F di yang ke-8 kita dapatkan 0,4039. Terus kita cari juga P per A, 12%, 8. Ini sama seperti sebelumnya, kita dapatkan 4,968. Lalu kita cari juga P per F, 12%, 5. Kita cari di bagian single payment P per F di nomor kelima, yaitu kita dapatkan 0,5674. Setelah kita dapatkan semuanya, kita jumlahkan dan kita kalikan, maka hasil NPV-nya adalah minus 9,956 juta rupiah. Kesimpulannya, karena NPV kurang atau minus 9,956 juta rupiah atau kurang dari 0, maka rencana investasi tersebut tidak layak ekonomis atau unfeasible dan tidak direkomendasikan untuk diterapkan. Pada kali ini, saya akan membahas contoh soal kasus nomor 2 pada pembahasan net present value.
dapat dilihat bahwa contoh ini memiliki soal suatu rencana investasi dengan cash flow investasi 50 juta, annual benefit 15 juta per tahun, annual cost atau AC 5 juta per tahun, gradient cost atau G min 0,3 juta per tahun, nilai sisa 10 juta, umur investasi atau N 8 tahun. Evaluasilah kelayakan rencana investasi tersebut jika suku bunga 8% per tahun. Pada pertanyaan kali ini, langkah yang harus kita tentukan terlebih dahulu adalah menentukan aliran kas atau cash flow. Cash flow yang didapat di mana jika tanda panah ke bawah itu memiliki arti bahwa nilai tersebut dikeluarkan, sedangkan tanda panah ke atas memiliki arti bahwa uang atau nilai tersebut didapat atau istilahnya terdapat pemasukan. Nah, pada cash flow ini diketahui bahwa nilai investasi atau nilai yang ditanamkan I-nya itu 50 juta. Nah, kemudian terdapat AC sama dengan 5 juta per tahun. Nah, AC di sini seperti biaya operasional, karena biaya operasional merupakan biaya yang dikeluarkan, maka tanda panahnya itu ke bawah. AB, annual benefit atau biaya yang didapat itu senilai 15 juta per tahun. Maka dari itu panahnya ke atas dia. Nah, gradient cost dia itu memiliki panah ke bawah senilai 0,3, dan yang terakhir nilai sisa atau nilai yang didapat. Nilai sisa yang didapat itu berarti kan dia terdapat pemasukan senilai 10 juta per tahun. Nah, dilihat dari persoalan tersebut, maka rumus yang digunakan yaitu NPV sama dengan sigma T sama dengan 0 sampai N dikali CFT dikali FBP. Nah, di mana CF ini merupakan cash flow-nya, sedangkan FBP itu merupakan faktor bunga present-nya. Nah, kemudian kita masuk perhitungan. Nah, pada perhitungan di sini terdapat komponen-komponen tertentu yang harus kita jumlahkan. Di antaranya ada investasi, ada annual cost, ada annual benefit, ada gradient cost, serta nilai sisa. Nah, pertama NPV sama dengan min I. Nah, karena nilai investasi ini tanda panahnya ke bawah, maka dia memiliki nilai negatif. Negatif 50 ditambah AB dikali P per A, I, N. AB ini annual benefit. Diketahui bahwa annual benefitnya itu senilai 15 juta, maka kita tulis 15 dikali P per A. Nah, di sini yang di atas itu yaitu P itu merupakan yang ditanyakan, sedangkan A ini merupakan yang diketahui yaitu AB-nya ini, I-nya itu suku bunga senilai 8%, N-nya itu tak lain adalah umur investasinya sebanyak 8 tahun. Nah, ditambah S-nya ini nilai sisa yang mempunyai tanda panah ke atas, berarti dia nilainya positif 10 dikali P per F, I-nya itu 8%, N-nya itu 8 tahun. Min AC, nah AC ini annual cost, karena dia tanda panahnya ke bawah, maka dia memiliki nilai negatif, yaitu negatif 5 dikali P per A, I-nya sama 8% juga, N, begitu juga N, yaitu 8 tahun. Kemudian ditambah G. Nah, karena G ini dia ke bawah, karena tanda panah ke bawah, jadi dia negatif
dan nilai G-nya pun min 0,3, berarti jadi plus kan, plus 0,3 dikali P per G, koma I 8%, koma N-nya itu 8. Nah, perlu diketahui bahwa penyelesaian kali ini kita tidak menggunakan perhitungan secara manual, akan tetapi kita dapat menghitung melalui tabel yang sudah disediakan. Nah, didapat bahwa tabel dari P per A, 8%, 8 itu 5,747, P per F, 8%, 8 itu 0,5403, P per A, 8%, 8 itu 5,747, serta P per G, 8%, 8 adalah 17,806. Didapat hasil NPV-nya yaitu 18,21 juta rupiah. Nah, hal ini dapat disimpulkan bahwa NPV yang kita dapat itu melebihi 0. Sedangkan untuk kriteria keputusan, jika NPV melebihi 0, maka rencana investasi direkomendasikan layak secara ekonomis. Maka pada kasus ini, rencana tersebut direkomendasikan dan layak secara ekonomis. Kurang lebih seperti itu pembahasan pada kasus nomor 2 pada pembahasan net present value ini. Selanjutnya pada pembahasan contoh kasus nomor 3 akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, kita akan bahas soal ketiga. Pertanyaannya, diketahui suatu rencana investasi senilai 400 juta rupiah. Umur investasi 10 tahun dengan nilai sisa 100 juta rupiah. Benefit tahun pertama sampai tahun ketiga yaitu 80 juta rupiah per tahun. Kemudian naik rata-rata 20% per tahun. Di samping itu, biaya operasional yang dikeluarkan rata-rata 25 juta rupiah per tahun. Evaluasilah rencana tersebut dengan metode NPV pada suku bunga 10% per tahun. Baik, sebelum kita menjawab pertanyaan tersebut atau menyelesaikan soal tersebut, alangkah baiknya kita tulis terlebih dahulu. Diketahui, yaitu investasi atau nilai I sama dengan 400 juta. Umur investasi atau N sama dengan 10 tahun. Nilai sisa atau S sebesar 100 juta. Kenaikan benefit atau G sebesar 20% per tahun. Annual benefit atau AB sama dengan 80 juta per tahun. Annual cost atau AC sama dengan 25 juta rupiah per tahun. Suku bunga atau I sama dengan 10% per tahun. Nah, untuk soal yang ini kita selesaikan dengan geometric gradient. Ini ada cash flow-nya. Untuk nilai 1, 2, 3 sampai 10 itu adalah umur investasinya. Lalu I sama dengan 400 juta itu investasi. Kita menaruhnya di urutan paling pertama. Karena itu adalah nilai investasi pertama. Nah, untuk nilai 80 yaitu annual benefit. Kita karena annual benefitnya itu dari tahun pertama sampai ketiga, maka kita taruh di tahun pertama, tahun kedua, dan tahun ketiga. Untuk kenaikannya, ini adalah G-nya, atau kenaikan benefit sebesar 20%. Makanya dari itu, grafiknya menjadi naik, sampai dengan nilai sisa 100 juta rupiah. Untuk AC-nya, kita taruh 25 juta rupiah di bawah, dan dengan I 10%.
rumus geometrik gradient. AN sama dengan A1 dikali 1 plus G pangkat N-1. P sama dengan A1 dikali dalam kurung mutlak 1 kurang dalam kurung 1 tambah G pangkat N dikali 1 tambah I pangkat min N dibagi 1 min G. Nah, di sini ada rumus NPV. Rumusnya yaitu NPV sama dengan sigma CFT atau CF ini adalah cash flow investasi dikali FBP T. FBP-nya ini adalah faktor bunga present. Langsung saja masukkan ke rumusnya. NPV sama dengan AB dikali dalam kurung P per A, I, 2 ditambah AB dikali 1 min dalam kurung 1 tambah G pangkat N dikali 1 tambah I pangkat min N dibagi 1 dikurang G dikali dalam kurung P per F, I, 2 ditambah S dikali dalam kurung P per F, I, N dalam kurung dikurang I besar dikurang AC dikali P per A, I kecil, N. Kita masukkan angkanya. Nah, NPV sama dengan 80 dikali dalam kurung 1,739. Nah, 1,739 itu dari mana sih? Itu ada di tabel distribusi cash flow. Nah, lanjut ditambah 80 kurung mutlak 1 dikurang 1 tambah 0,1 pangkat 8 dikali dalam kurung 1 tambah 0,2 pangkat min 8 dibagi 0,2 dikurang 0,1 kurung mutlak dikali 0,8264 ditambah 100 dikali 0,8355 dikurang 400 dikurang 25 dikali 6,144. Nah, lalu teman-teman bisa menghitungnya sendiri di kalkulator ya. Nah, hasilnya adalah 288,82 juta rupiah. Nah, jadi karena NPV ini lebih dari 0, maka rencana investasi direkomendasikannya itu ya layak secara ekonomis. Seperti itu teman-teman untuk menyelesaikan soal nomor 3. Jika teman-teman bisa mengerjakan soal nomor 1 dan nomor 2, saya pastikan ketika teman-teman mengerjakan soal nomor 3 akan terasa lebih mudah. Nah, tadi adalah penjelasan dan pembahasan ya tentang metode net present value. Kurang lebihnya kita semua mohon maaf. Tetap di rumah aja, stay at home, jaga kesehatan. Semoga pandemi ini cepat selesai, kita semua dapat beraktivitas dengan normal kembali. Saya perwakilan dari kelompok 2 menutup video kali ini. Subscribe, jangan lupa juga like, kalau bisa juga di komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.